Dengan nonton senang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di malam hari ini kita akan membahas tentang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, yang artinya ini menghidupkan ilmu-ilmu agama yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam, yaitu pencerah Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, semoga Allah meridai. Jadi yang pertama yang akan kita bahas tuh pada kitab Ihya Ulumuddin jilid pertama. Ini ada sambutan dari Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Haji Ahmad, bukan Ahmad, Abdul Malik Karim Amrullah, atau kita sering tahu Buya Hamka. Buya Hamka memberikan sambutan pada kitab Ihya Ulumuddin, terjemahan kitab tertua ini. Jadi kata beliau, kata Buya Hamka, kitab Ihya Ulumuddin ini adalah buah tangan Imam Ghazali, salah satu karya besarnya dari beliau dan salah satu karya besar dalam perpustakaan Islam. Meskipun ada berpuluh lagi karangan Ghazali yang lain dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam, namun yang menjadi intisari dari seluruh karangan-karangan beliau itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Beliau pilih untuk menjadi judul nama bukunya Ihya Ulumuddin. Artinya itu adalah menghidupkan kembali pengetahuan agama. Sebab musabab Ihya Ulumuddin itu muncul. Sebabnya itu, sebab judul dari buku ini. Kenapa Ihya Ulumuddin? Karena pada waktu itu ilmu-ilmu Islam sudah hampir teledor oleh ilmu yang lain, terutama oleh filsafat Yunani, khusus filsafat Aristoteles telah disambut dengan amat asyiknya oleh ahli-ahli fikir Islam yang dipelopori oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain di timur, dan kemudian menjalar pula ke barat, Andalusia dan Afrika Utara. Sesudah Ghazali yang dipelopori oleh Ibnu Rushdi. Filsafat Yunani itu pada waktu itu dinamai Ulumul Awail, artinya pengetahuan Islam, pengetahuan orang pada zaman purbakala. Ya. Jadi penyebabnya itu adalah keteledoran. Mereka teledor. Mereka udah terlalu asik dengan filsafat tadi. Filsafat Yunani. Filsafat itu salah. Filsafat itu tidak salah sebenarnya. Tidak salah filsafat itu. Tapi di sini kan Islam itu punya dasar-dasarnya, punya ketetapan, punya syariat. Tidak bebas. Jadi Imam Ghazali melihat bahwasanya ahli-ahli fikih, ahli-ahli tasawuf sudah terlalu bebas. Bahkan yang filsafat pun sudah terlalu bebas berpikirnya, sehingga agama ini teledor, entah berantah kemana ya. Islam memang sangat lapang dada menerima segala macam ilmu pengetahuan ataupun hikmah, walau dari manapun datangnya. Maka dalam berabad-abad kedua dan ketiga Hijriah, terutama di zaman permulaan Bani Abbasiyah,
banyak pengetahuan lain dari bangsa-bangsa disalin ke dalam bahasa Arab. Guna untuk memperkaya wawasan mereka, perpustakaan dan buah pikiran Arab Islam itu sendiri. Nah, sebab kemajuan Islam dan daulah Islamiyah dalam lapangan politik dan pengaruh kebudayaan tidaklah akan bertahan lama kalau pemikiran dari sarjana-sarjana tidak meluas dan mendalam. Nah, itu titik itunya udah bagus, titik awalnya, supaya para sarjana-sarjana Islam di Arab ini luas pemikirannya dan mendalam. Majulah Islam di lapangan fikih. Fikih itu membahas tentang syariat, tentang muamalah. Itu fikih. Ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu tentang berbicara. Ilmu kalam. Sama seperti ilmu mantik. Tasawuf dan filsafat. Tetapi ini permasalahannya pada waktu itu. Kadang-kadang ilmu Islam yang asli telah teledor oleh kemajuan dalam bidang tersebut belakangan ini. Ya, titik permasalahannya itu di filsafat. Nah, lalu Al-Ghazali telah tampil ke muka, maksudnya muncul, mempersiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang ada pada zaman itu. Beliau memperdalam ilmu kalam, beliau memperdalam fikih, ilmu hukum, dan perhatian beliau akhirnya amat tertarik kepada filsafat sampai dipelajarinya pula amat mendalam. Hasil dan buah dari penyelidikannya terhadap filsafat itu telah diungkapkannya pada buku-bukunya. Judul bukunya itu Al-Munqizu Minad Dhalal, pembangkit dari lembah kesesatan. Dan buku yang kedua, buku lain itu Maqasidul Falasifah, tujuan dari para filosof. Dan ada bukunya judulnya Tahassuful Falasifah, kacauan para filosof. Beliau setelah pengembaraan dalam alam pikiran yang mendalam itu, maksudnya di dalam ilmu-ilmunya tersebut ya kan. Pembaran, meneliti tulis kepalanya. Telah menyatakan kesimpulan bahwa filsafat itu baik juga. Baik untuk melatih kita berpikir. Tetapi amat berbahaya kalau sekiranya pikiran yang akan dipergunakan, ya kan, bagi berfilsafat tidak terlatih terlebih dahulu dengan tuntunan wahyu ilahi dan tuntunan nabi. Nah, itu yang berbahaya tadi. Tidak ada dasarnya. Tuntunan wahyu ilahi dan tuntunan nabi. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa berpikir filsafat terus bebas, objektif, jangan ada yang mempengaruhi terlebih dahulu. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa tidaklah ada seorang manusia pun yang dapat membebaskan dirinya daripada pengaruh alam sekelilingnya, ya kan? Apalagi menurut Ghazali, filosof-filosof Yunani yang mempengaruhi berpikirnya filosof-filosof Muslim seumpama Al-Farabi dan Ibnu Sina. Karena penerawangan berpikir bebas itu telah sampai kepada kesimpulan bahwa alam itu adalah kodim. Kodim. Bagian dari Tuhan. Sekarang Ya. semesta. Kodim itu sudah ada. Jadi bukan makhluk. Kodim. Di kodim itu kayak setara sama Tuhan. Ya. Kayak mereka bilang diksi yang paling viral kan sekarang, biarlah semesta dengan bekerja. Iya. Semesta mengkhianati kita, kayak gak punya Tuhan orang dulu. Ya. Jadi itu filsafat yang sesat dari Imam Al-Ghazali, jadikan semesta itu seperti seolah-olah Tuhan. Ya makanya bukan makhluk ciptaan Allah, melainkan Iya, karena pengaruh filsafat Yunani tadi.
mempengaruhi kepada filosof-filosof Islam. Jod, lantaran itu. Itu dia. Pokoknya di sini, di zaman ini, zaman Imam Ghazali, filsafat sudah menjauh dirinya daripada pokok ajaran agama. Bebas sekali. Iya. Terbebas sekali. Suka aja dah. Maka Imam Ghazali amat menyuruh hati-hati di dalam belajar ilmu kalam. Betul. Ilmu teologi dalam Islam atau ilmu ketuhanan. Untuk orang awam, kata beliau, ilmu kalam itu lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Sehingga beliau keluarkan sebuah risalah bernama Iljamul Awam, dan artinya mengekang orang awam daripada membicarakan ilmu kalam. Iman kepada Allah menurut Al-Ghazali itu tidaklah dapat dengan dipelajari secara akal semata, melainkan hendaklah karena dirasakan demi setelah melebur diri ke dalam persada alam yang ada di sekeliling kita. Jadi tadabbur ya. Wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Kita berpikir fil khalqis samawati, akan penciptaan langit, wal ard, samawati wal ard, dan bumi. Setelah nyata bahwa dengan filsafat bukan, dengan ilmu kalam bukan, dengan berdebat ilmu fikih pun bukan, kemanakah jalan yang dapat mencapai kepada Tuhan itu? Nah, itulah pertanyaannya tadi. Imam Ghazali udah belajar ilmu kalam, Serak. ilmu fikih, Bisa. ilmu filsafat. Parah lagi. Tapi mana Tuhan tuh? Kebenaran tuh apa? Mana kebenaran tuh? Terus juga. Nah, akhirnya Imam Ghazali berpendapat bahwa mendekati Tuhan, merasa adanya Tuhan dan mengenal kepada Tuhan hanya dapat dicapai dengan menempuh satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh kaum sufi. Apa? Sabar. Tasawuf. Lupa sebenarnya. Nah, Imam Ghazali insaf bahwasanya di zamannya pertentangan kaum syariah amat besar dengan kaum sufi dan kaum hakikat. Nah, kaum syariah ini kaum fikih. Nah, kaum sufi tasawuf. Hakikat. Kaum hakikat tuh kaum tauhid. Beda. Beda. Kaum fikih. Kita bahas satu-satu. Oke, mainnya. Kaum fuqaha atau kaum syariah itu menghabiskan waktunya di dalam membincangkan sah dan batal dengan mengabaikan perhatian kepada kehalusan perasaan. Jadi mereka kaum syariah ini, kaum fuqaha ini, yang joir-joirnya aja, yang jelas-jelasnya ya. Ini sah, ini batal. Di dalamnya itu nggak pernah mereka membincangkan kehalusan perasaan dan apakah dia ikhlas ibadahnya atau tidak. Sah batal. Yang zahir-zahirnya aja, secara objektif ya nilainya. Sedang kaum sufi saling terlalu memupuk perasaan, zauk, kadang-kadang tidak memperdulikan mana amalan, mana ibadah, mana syariat yang sesuai dengan sunnah Rasul, dan mana yang tidak. Sufi pun bisa bahaya juga. Nah ya juga. Dia akan membuat suatu amalan-amalan baru nantinya. Bid'ah jadi. Kayak orang yang mau sholat dulu. Ya, kayak gitu. Penting Allah aja. Penting ingat Allah. Nah, itu berbahaya dalam kaum sufi ini. Tidak berzam. Tasawuf perlu untuk memupuk perasaan halus manusia atau latifah. Tapi kadang-kadang terlanjur keluar dari garis syariat. Nah, syariat ini perlu untuk mengatur kehidupan sehari-hari menurut jalan Rasul. Berat ah. Nah, tetapi kadang-kadang jadi kaku dan kehilangan intisari.
hanya karena tunduk kepada yang tertulis belaka. Sehingga kebebasan manusia buat berpikir, buat merasa, buat berfantasi itu hilang Apa dari makna syariat tadi. Nah, jadi intinya itu Imam Ghazali, syariat tanpa hakikat menjadi bangkai tak bernyawa. Hakikat tanpa syariat menjadi nyawa tak bertubuh. Nggak ada gunanya. Ada gunanya. Nah, Imam Ghazali berusaha mempersatu padukan keduanya antara syariat dengan hakikat tadi. Syariat itu yang dipelajari oleh kaum fikih. Hakikat yang dipelajari oleh kaum sufi. Nah, dengan dasar itulah beliau ingin menghidupkan kembali ilmu agama itu dengan satu judul yang bernama Ihya Ulumuddin. Nah, apa aja sumber-sumbernya dalam Ihya Ulumuddin itu? Pertama Al-Quran. Nah, kembali kepada sunnah Rasul yang asli. Sunnah Rasul yang asli. Nah, dibongkar dan digali ilmu sejati. Apa-apa saja yang sunnah Rasul yang Rasul kerjakan di masa itu. Nah, di dalamnya tergantunglah hikmah-hikmah yang tinggi yang kadang-kadang mungkin dapat dinamai filsafat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kadang-kadang dapat dinamai ilmu kalam, fikih dan lain-lain. Apalagi buat mengetahui rahasia yang terkandung dalam hati, asrarul qulub. Apabila ilmu telah dihidupkan kembali, syariat mesti bertemu dengan hakikat. Amal soleh mesti dinyawai oleh iman. Dan di samping riadoh itu artinya latihan. Riadoh jasmani, latihan badan. Kita adalah riadoh an-nafs atau riadoh qalb, latihan jiwa atau latihan hati. Nah, disitulah kita mendapat hakikat al-hajah, hidup yang sejati. Jadi di diri kita, jasmani kita, sholat, nah, iman kita dan hati kita tertuju kepada Allah, ikut sholat juga. Nah, itulah Berliadoh. nah, kita akan mendapatkan hakikat najah, hidup yang sejati. Dan sejak daripada ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, sampai ke muamalah. Muamalah itu pergaulan hidup manusia sehari-hari. Sampai ke menakahat, sampai ke hukum-hukum pidana, semuanya beliau cari isi inti ya, atau sarinya dalam alam hakikat dan alam filsafat dalam hikmah, sehingga hidup kita sebagai muslim berarti lahir dan batin. Maka kitab Ihya Ulumuddin ini adalah hasil karya positif. Sesudah beliau ragu, syak atau skeptis terhadap segala persoalan dalam bidang kepercayaan, akhirnya keraguan itu sedikit demi sedikit mulai hilang, berganti dengan yakin. Dan disitulah yang beliau hidangkan ke dalam masyarakat muslim. Nah, sebagai seorang ahli fikih Islam yang besar, Imam Ghazali ini mendapat sambutan hangat, mendapat sanjung puji yang tinggi, dan juga mendapat sanggahan yang hebat. Karena Banyak yang menerima karya beliau ini, kitab Ihya Ulumuddin ini. Banyak pula yang bersanggah dari nggak terima. Contoh yang tidak terima ini pada zaman pemerintahan Sultan Yusuf bin Tashfin di negeri Maghribi. Kaum fikih sangat murka ke Imam Ghazali. Sebab karangannya Ihya Ulumuddin ini banyak mengkritik kaum ahli fikih yang sudah menjauh daripada Al-Quran dan hanya tenggelam ke dalam taklid. Taklid itu adalah kebutaan, kepatuhan buta. Jadi dia sholat, gak tahu buat siapa, yang penting saya sholat.
saya melakukan dengan baik dan benar, Kenapa? sah sesuai dengan rukun-rukunnya, tapi nggak tahu sholat itu buat ke siapa. Tidak mengenal. Nah, Imam Ghazali kritik di dalam karyanya ini, Ihya Ulumuddin ini. Fuqaha marah sehingga mengusulkan kepada Sultan Yusuf bin Tashfindari supaya kitab Ihya ini dibakar dan dilarang keras peredarannya ke Maghribi. Nah, dikala disampaikan orang berita itu ke Imam Ghazali, serta-merta beliau berkata, Tuhan akan merobek kerajaan mereka sebagaimana mereka telah merobek kitabku. Kata Imam Ghazali. Tiba-tiba muncullah dalam majelis itu murid beliau bernama Muhammad bin Tamrud yang bergelar Al-Mahdi, lalu berkata, wahai Imam, doakanlah kepada Tuhan bahwa keruntuhan kerajaan Bani Tashfin akan terjadi di tangan saya. Nah, kemudian memang jatuhlah kerajaan Murabitin tadi, digantikan oleh murid Imam Ghazali bernama Muhammad bin Tamrud dengan nama kerajaan Muwahhidin. Nah, bila Imam Ghazali mengetahui bahwa muridnya lah yang menjadi raja dan kitab beliau telah diakui kembali di negeri itu, beliau berniat hendak hijrah ke Maghribi. Nah, sayang sekali sebelum beliau berangkat, beliau meninggal dunia tahun 505 Hijriah dalam usia 55 tahun. Masih muda, 55 tahun. 71. Jadi Nah, Kristen. Ihya Ulumuddin ini adalah salah satu karya besar yang diakui besar pikiran yang terkandung di dalamnya. Zwemer, tokoh sending Kristen yang terkenal, berpendapat bahwa sesudah Rasulullah ada dua pribadi yang amat besar jasanya menegakkan Islam. Tengah. Nah, yang pertama Imam Bukhari karena pengumpulan hadisnya, yang kedua Imam Ghazali karena Ihyanya. Nah, gitu dia. Mungkin itu saja Malam ini lagi nggak? ya, kesimpulannya latar belakang kitab Ihya Ulumuddin ini Menurut ditulis ya. menurut Menurut Buya Buya Hamka. Hamka ini ada 3 perseteruan di dalam zaman itu. Pertama ilmu fikih, 2 ilmu filsafat, 3 ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Jadi Imam Ghazali merasa galau, yang mana ini, ilmu yang mana yang bisa menghantarkan saya ke Tuhan saya? Ilmu fikih cuman objeknya saja, tapi kok rasanya hati ini nggak nyampe. Ilmu filsafat terlalu luas sehingga berpikir bebas, menyetarakan dengan Tuhan. Ilmu hakikat bagus dia perasaan tadi, tapi lebay, terlalu dilembek-lembeki. mengenyampingkan Fikih. ilmu syariat. Nah, disitulah Imam Ghazali tadi merampungkan kitab Ihya Ulumuddin tadi, hidupkan ilmu-ilmu agama, Berantas kegalauannya. dan dari kitab Ihya Ulumuddin inilah Imam Ghazali bisa terkenal tadi. Disapa. Ya, Sapa balik lah. Alhamdulillah sehat. Sapa. siapa nih? Patan. Ya, sehat alhamdulillah Patan. Kapan ke pondok nih? Dan mana? Anak mana? Sama. Ya. Baru lagi nih. Oke, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan masalah kitab Ihya Ulumuddin ini. Kita akan lanjut nanti pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa kalau mau lihat pembahasan kitab Ihya Ulumuddin lainnya bisa cek di bio
kami ya di link YouTube kami Baharudin Rauf. Baharudin Rauf official atau di Salam Murajaah juga ada. Terus saya usikum binafsi bitaqwa qad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Mas, udah hari ini konten